Halo pemirsa, masih bersama saya Rindu Davina dan Ibu Tira nih, pebisnis sepatu homemade yang sudah berkecimpung sejak tahun 95. Nah tadi kan pertanyaannya, gimana sih Bu caranya menjalin koneksi bisa sampai ke luar negeri kayak gitu, sampai ke Abu Dhabi gitu? Nih kita dengerin ya tipsnya dari Ibu Tira. Yang pertama kita yang lebih utama sih kalau di usaha kita harus menjaga pertama kualitas ya. Kita dikenal orang tuh karena kualitas kita. Terus yang kedua kita jujur. Kalau seandainya kita punya bisnis apapun, modal utama kita jujur. Kalau kita udah jujur, otomatis orang akan percaya sama kita. Walaupun mereka belum mengenal secara mendalam siapa kita gitu. Tapi kalau kita jujur, otomatis orang akan percaya gitu. Jadi mereka tuh kasih order ke saya tuh nggak setengah-setengah gitu. Pertama karena kualitas kita udah bagus, kedua waktu yang mereka berikan ke kita juga nggak meleset, on time gitu. Jadi ya alhamdulillah. Nah dari mana saya dapat koneksinya? Karena kita tuh kenal dengan buyer yang dari luar itu, dengan cara kita promosi di tempat kita simpan barang lah. Istilahnya kita kasih sampel dulu sama mereka. Terus mereka lihat sampel kita bagus, akhirnya mereka menghubungi si bayarnya itu, barangnya dari siapa, nah itu barulah sampai ke saya. Alhamdulillah, kalau yang namanya ekspor saya nggak pernah nggak pernah pusing ngurusin segala macamnya, karena semuanya ada yang ngurusin. Alhamdulillah gitu, jadi dikasih kelancaran aja. Jadi si bayarnya ini pemirsa yang ngurusin segala macam kayak bea cukai gitu-gitunya ya Bu. Jadi itulah keberuntungan juga utama. Oke. Terus kalau dari bahan baku nih, Ibu dapetnya dari mana sih? Kebetulan karena emang Bogor mas sentral ya, dari dulu sentralnya sepatu. Kalau bahan baku kita nggak jadi masalah. Kalau bahan baku tuh sangat gampang. Bahkan pengrajin dari luar kota Bogor pun kalau cari bahan baku ke Bogor. Ya. Gitu. Paling kalau seandainya pun nggak ada di Bogor, kita hanya ke Jakarta. Di perniagaan banyak bahan baku. Terus untuk milih kualitas yang bagus bahan baku gitu gimana Bu? Tipsnya? Kalau milih bahan baku yang bagus, ya kalau seandainya yang sintetis gitu, kita tipsnya tuh kita cari yang nggak gampang gugus gitu. Kita coba aja. Terus pertama gitu. Kedua kita juga dari harga juga sih. Yang jelas dari harga ada barang ya pasti. Jadi kalau kita nyari tuh jangan yang harganya di bawah standar gitu. Kalau harga di bawah standar, otomatis itu bahannya udah termasuk golongan B. Jadi lebih baik milih bahan baku yang harganya di bawah tapi kualitasnya jelek, atau bahan baku yang agak tinggi harganya? Kalau menurut saya sih lebih baik mencari bahan baku yang agak harganya di atas, tapi kualitasnya bagus, karena menurut saya dari dulu tuh slogan saya tuh pelanggan tuh harus puas gitu. Harus puas dengan kualitas. Harus puas dengan kualitas kita, karena dengan kepuasan mereka otomatis mereka akan repeat order terus gitu. Tapi kan target pasar ada macam-macam Ibu, ada yang emang kelasnya menengah ke bawah gitu. Jadi mereka nggak peduli kualitas. Kalau Ibu target pasarnya? Kalau dulu target pasar saya emang menengah. Tapi nggak menengah ke bawah, menengah, tapi menengah ke atas juga enggak. Kita hanya di menengah. Karena apa? Karena dulu kita fokusnya di sepatu anak-anak. Jadi kalau sepatu anak-anak tuh yang penting mereka nyaman dipakainya, ringan gitu, awet juga gitu. Jadi saya di situ. Jadi kita nggak fokus ke bahan yang begitu, yang wah gitu, nggak terlalu bahan yang menengah ke atas. Dengan bahan yang menengah itu di awal tahun 95 itu Ibu kira-kira perlu modal berapa untuk buat sampel gitu? Kalau buat sampel sih saya ya nggak sampai jutaan lah, cuman berapa puluh gitu ya kalau di zamannya dulu gitu. Terus terang saya dulu waktu buka usaha ini aja saya cuman bermodal 800.000 lah. 800.000? Ya. Udah berjalan. Udah berjalan. Itu untuk apa aja tuh Bu? 800.000 itu awal? Untuk bikin sampel sama beli bahan untuk sekitar ya 100 pasangan lah. Karena kan harga dulu nggak kayak sekarang kan. Kita kalau hitung-hitung sekarang lumayan juga sih harganya ya. Cuman kalau dulu kita pas buka itulah harga. Cuman bermodalkan itu satu mesin sama itu.
Terus kenaikan harga bahan nih dari awal pas buka ibu sampai sekarang itu kenaikannya parah banget nggak? Parah banget. Itu berubahnya pas di tahun berapa tuh Bu? Itu harga melonjak itu 2010 ya. Karena apa? Kebanyakan kalau sekarang bahan kita impor dari luar. Sekarang ini, kalau dulu kan enggak. Kalau dulu enggak. Kalau soalnya persaingannya kalau sekarang kan kita sama luar, kayak bahan-bahan dari barang-barang dari luar. Kalau dulu kan khusus lokal aja. Sesama lokal ya dulu iya, persaingannya. Sesama lokal. Kalau sekarang kita sama barang luar. Jadi mau tidak mau kita pun harus mengikuti kualitas yang mereka punya. Gitu. Walaupun nggak sepersis yang apa yang mereka punya. Gitu. Itu di tahun dari 95 sampai tahun 2002 itu udah ada nama Jita ini? Belum. Oh belum. Saya masih pakai nama-nama, istilahnya kan saya dulu masuk ke toko, jadi saya masih pakai nama toko mereka gitu. Masih toko mereka. Sampai akhirnya saya ekspor Abu Dhabi. Ekspor Abu Dhabi, terus karena permintaan banyak, akhirnya saya carilah cabang yang di bidang saya. Akhirnya cabang saya ada 5 dulu. 1 minggu kapasitasnya satu cabang tuh 300 kodi. Berarti kalau dihitung 6.000 pasang ya. 6.000 pasang dari satu cabang. Dari seminggu tuh saya ambil dari 5 cabang ke 6 saya. Alhamdulillah sih, mungkin udah kehitung kali ya jumlahnya berapa. Terus kalau dengan modal 800.000, Ibu pernah mencapai omset berapa per bulan dulu? Misalkan dulu yang lagi. Saya sampai omset, kalau dulu hitungan nggak bulan ya, minggu. Saya 1 minggu tuh sampai omset sampai ke 40 juta per minggu ya. Dengan modal 800.000 awalnya. Iya. Tapi jangan lihat enaknya aja, iya, ada turunnya juga. Aja sampai, iya. Jadi kalau bisnis ada enaknya, ada turunnya. Oke. Jadi pengen tahu banget nih Bu, gimana caranya Ibu bikin sepatu-sepatu homemade ini? Boleh dong Bu, boleh, pengen nih bikin sepatu custom, soalnya sepatu ini udah butut banget. boleh. Oke, kita ketemu di segmen selanjutnya.